saya Hilmi Maulidi, asal sekolah dari SMK Global dari 7. Pada hari ini saya ingin mengikuti lomba LKS tingkat kabupaten. Baik, tanggal pertama. 1. Membacakan semua instruksi. 2. Memeriksa semua equipment. 3. Memasang fender cover. 4. Memasang seat cover. 5. Memasang floor mat cover. 6. Memeriksa kuantitas oli mesin. 7. Memeriksa kualitas oli mesin. 8. Melepas baterai dari kendaraan. 9. Meletakkan baterai pada meja atau pedi. 10. Kalibrasi alat ukur multitester. 11. Memeriksa tegangan baterai. 12. Memeriksa jumlah elektrolit. 13. Memeriksa jenis elektrolit. 14. Memeriksa kotak baterai atau tutup baterai. 15. Melumasi terminal baterai. 16. Memasang baterai pada kendaraan. 17. Memeriksa jumlah air dari reservoir. 18. Memeriksa kualitas air dari reservoir. 19. Memeriksa radiator pump. 20. Memeriksa kebocoran cooling system. 21. Memeriksa tegangan tripwheel. 22. Membersihkan saringan udara. 23. Memasang saringan udara. 24. Memeriksa tegangan konektor coil atau injektor. 25. Melepas ignition coil. 26. Membersihkan mentil gap busi. 27. Memasang busi sesuai momen kekencangan. 28. Memasang ignition coil. 29. Memeriksa DTC menggunakan GTS. 30. Menggunakan repair manual. 31. Memperbaiki DTC. 32. Menghapus DTC menggunakan GTS. 33. Trouble terselesaikan. 34. Membaca detalis. 1. Memeriksa voltase BM. Yang kedua throttle motor open DC rasio. Ketiga air flow rate. 35 active test. Pertama mengecek volume injeksi. Kedua radiator fan. 36 memeriksa gas buang atau emisi. 37 merapikan kembali alat dan equipment. Baik. Pertama kita memeriksa semua equipment. Pertama untuk kompresor. Baik. Siap. Radiator tester. Baik, siap digunakan. Baik, alat tumbuk. Baik, kita siapkan wajib untuk membuka fuse. Tolong kombinasi. Buka selang. Baik, tespen. Buka tutup baterai. Kunci pasring 10. Membuka terminal baterai. Sudah. Lagi untuk mengukur celah gap busi. Kunci busi per 14, sambungan pendek, dam, kaset, pegang busi. Setelah itu kunci shock 10 buat membuka baut ignition coil. Kemudian kunci shock 10 panjang untuk membuka baut ignition coil. Oke. Selanjutnya adaptor. Alat sudah siap. Selanjutnya kita carbo cleaner siap digunakan. Oil can siap digunakan. Stem blade siap digunakan. Alpometer atau multimeter. Baik, nyala. Rapikan kembali. Sekat kawat siap digunakan. Hidrometer. Baik, siap digunakan. Filler gauge siap digunakan. Baik, seat cover siap digunakan. Floor mat cover siap digunakan. Seat cover siap digunakan. Lap, kacamata, sarung tangan, topi, DLC itu siap digunakan. Injektor siap digunakan. Laptop siap digunakan. Selanjutnya gas analyzer siap digunakan. Baik, kita on-kan terlebih dahulu. Baik, udah on. Selanjutnya kita memeriksa lampu grill. Baik, kita periksa. Pertama, problem lampu kecil. Jadi kita lihat lampu kecil nyala, problem nyala. Dekat nyala. Jauh nyala, aja nyala. Di situ kita pasar
Baik, nyala. Set, kanan, depan, nyala, belakang, nyala. Close-nya, set, kiri. Belakang nyala, depan nyala. Baik. Setelah itu kita washer bagian belakang. Baik, nyala. Setelah itu lampu rem. Rem nyala. Mundur. Baik, untuk mundur nyala. Setelah itu AC. Baik, nyala. Horn. Baik, nyala. Matikan. Oke. Setelah itu pakai kacamata, topi, sarung tangan. Pertama kita pasang dulu seat cover sama floor mat cover. Kita pasang seat cover, floor mat cover. Udah. Selanjutnya kita pasang fender cover. Kita buka terlebih dahulu kap mesinnya. Oke, pasang fender cover. Cover fender sudah siap. Selanjutnya memeriksa kuantitas oli mesin sama kualitas mesin. Baik. Baik. Kita buka stik oli. Lap terlebih dahulu. Oke, kita lihat. Untuk oli berada di garis low sama fuel, di antara garis full sama low, si bagus. Setelah itu kita periksa kualitas oli mesin. Baik. Oli tidak kotor, si bagus, layak pakai. Setelah itu kita pasang kembali sarung tangan. Kuantitas oli full, di antara gas full sama low, bagus, layak pakai. Kualitas oli tidak kotor, bagus.
Selanjutnya kita melepas baterai dari kendaraan. Oke, kita siapkan kunci sok 10 panjang. Oke, kita buka. Sudah, simpan. Berikutnya kita buka terminal baterai. Kita simpan meja kerja. Baik, sudah. Setelah itu kita kalibrasi alat ukur, lalu kita periksa tegangan baterai. Baik, kita siapkan mulai set kalibrasi terlebih dahulu. Baik, nyala. Kita putar selektor ke 20 DC volt. Baik, kita periksa. Untuk baterai 12,57 volt. Baik. Pas baterai kendaraan udah, meletakkan baterai pada meja kerja jadi atau KD udah, kalibrasi udah. Dengan baterai 12,2 volt. Masih bagus. Standarnya 11 sampai 14 volt. Baik, pakai. Baik. Selanjutnya periksa berat elektrolit. Baik, kita lihat elektrolit. Untuk elektrolit masih berada di garis upper level sama lower level. Berarti kita tidak perlu diisi kembali. Upper sama sil. Baik, pakai. Selanjutnya kita periksa berat jenis air aki. Baik, kita siapkan hidrometer. Ke ataskan. Setelah itu kita buka, tutup baterai. Baik, untuk berat jenis raki berada di garis fair yang nilainya 1250. Artinya untuk berat jenis elektrolit itu perlu diisi kembali air akinya. Baik, udah. Kita kembali. Udah. Setelah itu memeriksa kotak baterai sama tutupnya. Baik, kita lihat untuk kotak baterai barangkali ada yang kembung atau bocor. Baik, tidak yang kembung. Selanjutnya kita lihat untuk tutup baterai. Kita lihat bagian karet sama tutup ventilasi. Baik, kita lihat untuk karetnya barangkali ada yang sobek. Baik, tidak sobek. Kita lihat ventilasi udaranya. Baik, tidak padat. Tidak padat, tidak sobek. Tidak padat, tidak sobek. Tidak sobek, tidak padat.
tidak padat, sudah sobek. Baik, tidak padat, sudah sobek. Baik. Kotak baterai layak pakai, tidak kembung. Berat jenis elektrolit, baik, berada di garis expired, artinya perlu diisi kembali air aki. Baik, selanjutnya kita melumasi terminal baterai. Baik, kita lumasi terminal baterai menggunakan peleknya. Baik, kita lumasi untuk terminal baterai. Baik, sudah. Kembali. Setelah itu memasang baterai pada kenar. Baik, kita pasang kembali untuk tutupnya. Sudah, kencangkan. Sudah, kita pasang kembali. Baik, sudah. Kita lihat dulu pas apa tidak. Baik, sudah pas. Setelah itu kita pasang terminal baterai. Baik, setelah itu kita kencangkan menggunakan kunci pas ring 10. Sudah, kita periksa kembali. Setelah itu kita pasang pengemas baterai. Menggunakan pintu 10 panjang. Menggunakan target sama besok 10 panjang. Baik, sudah. Baik, kita kembali. Baik, kita matikan. Kita periksa kembali untuk baterai. Apakah masih ada yang belum? Baik, baterai udah kencang, udah aman. Selanjutnya masih udah, memasang baterai udah. Selanjutnya kita memeriksa kualitas air di reservoir sama jumlah air di reservoir. Baik, kita buka. Kita periksa untuk air reservoir. Untuk air reservoir masih berada di garis low sama full. Berarti kita tidak perlu diisi kembali. Baik, kita cek untuk kualitasnya baik, tidak kotor. Dan warnanya pun masih keping-pingan, masih bagus. Setelah itu kita pasang kembali sarung tangan. Baik, jumlah air full dan low, masih di antara garis full sama low, masih bagus, tidak perlu diisi. Kualitas tidak kotor.
layak pakai. Baik. Selanjutnya kita memeriksa radiator kap sama kebocoran cooling system. Baik, kita siapkan radiator kap tester. Kita buka untuk tutup radiator. Udah, kita periksa terlebih dahulu barangkali karetnya ada yang sobek. Baik. Bergerak, bagus, tidak keras. Untuk standar tutup radiator yaitu 1,1 kgf. Baik, kita pompa. Baik, untuk tutup radiator mengalami kebocoran, baik, tidak layak pakai. Tutup radiator. Selanjutnya kita periksa kebocoran cooling system. Baik, untuk standarnya yaitu 1,3 kgf. Jadi kita pompa yang melebihi 1,3. Baik, kita lihat barangkali yang bocor dari lower hose atau upper hose. Baik, tidak yang bocor. Untuk jarumnya tidak berhenti atau tetap di angka 1,3 kgf. Berarti untuk kebocoran cooling system tidak ada kebocoran, masih bagus. Lap kembali. Setelah itu kita tutup kembali untuk radiator. Baik, udah. Setelah itu kita rapikan kembali. Radiator kap mengalami kebocoran, tidak layak pakai. Cooling system tidak bocor, layak pakai. Selanjutnya kita periksa ketegangan drip belt. Baik, kita periksa untuk drip belt, barangkali kendor ataupun ada retak-retak. Baik, untuk drip belt tidak retak dan masih tegang atau masih kencang, tidak perlu dikencangkan, masih bagus, tidak perlu diganti. Tidak retak, tidak kendor, layak pakai. Baik, udah. Selanjutnya kita membersihkan saringan udara, lalu kita pasang kembali. Baik, kita periksa untuk saringan udara. Untuk saringan udara, baik, ada yang sobek dan saringannya pun kotor. Ini kita bersihkan dulu. Udah, pasang kembali. Saringan udara kotor sama sobek, tidak layak pakai. Selanjutnya untuk memasang saringan udara udah. Selanjutnya memeriksa tegangan input konektor coil atau injek. Baik, kita siapkan.
selektor. Setelah itu kita kalibrasi. Baik, nyala. Kita putar selektor ke 20 ohm. Baik, ada hubungan, bagus. Ada hubungan. Ada hubungan. Ada hubungan. Baik. Untuk injektor semua masih keadaan baik, masih layak pakai. Kita rapikan kembali. Keadaan baik, layak pakai. Selanjutnya kita melepas ignition coil. Kita siapkan ratchet sama sambungan kunci shock 10 panjang sama kunci shock 10 pendek. Baik, kita hidupkan. Baik, untuk membuka coil 3 dan 4 kita lepas dulu vakum atau selang. Kita buka menggunakan shock pendek. Kita buka baut ignition coil. Baik, baut ignition coil sudah tepat. Selanjutnya kita buka soket ignition coil. Baik, sudah. Baik, kita susun. Baik. Untuk ignition, melepas ignition udah. Setelah itu kita buka busi. Baik, kita siapkan kunci busi shock 10. Lalu sambungan sedang sama gagang shock. Baik, untuk membuka busi ada dua tipe untuk kunci busi, ya, ada yang menggunakan magnet sama tidak menggunakan magnet. Baik, kebetulan untuk saya tidak menggunakan magnet. Baik, berarti untuk mengambil businya saya menggunakan selang bensin. Baik, udah. Setelah itu kita kendorkan terlebih dahulu untuk businya. Baik, udah. Untuk melepas busi 4 kita menggunakan sambungan pendek. Setelah itu memakai adaptor sama gagang shock. Baik, udah kendor. Kita kendorkan.
Baik, kita akan sambungan yang sedang. Baik. Baik, setelah itu kita melepas menggunakan selang bensin. Nomor 3 belum lepas. Kita coba menggunakan ignition. Selanjutnya kita bersihkan busi. Oh, kita periksa dulu untuk elektrodaknya, barangkali ada habis. Baik, masih ada. Kita bersihkan aja menggunakan sikat kawat. Udah. Setelah itu kita menggunakan filler gig. Untuk standarnya 1,1 mm untuk Avanza. Oke, kita siapkan filler gig. Satu 1,1 mm. Udah. Baik. Dapat. Setelah itu rapikan untuk lagi. Kita bersihkan menggunakan kompresor.
memeriksa membersihkan udah, menyetel gap udah. Setelah itu kita memasang busi sesuai momen pemasangan. Baik, kita pasang kembali untuk busi. Baik, sudah pasang. Setelah itu kita gunakan busi. Kencangkan. Baik, kita kencang. Baik, selanjutnya kita kencangkan. Setelah itu kita kencangkan menggunakan drum top. Baik, sudah. Setelah itu kita pasang kembali ignition coilnya. Setelah itu kita pasang soket-soket ignition coil. Baik, udah. Selanjutnya kita
pasang kembali baut ignition coil. Baik, kita kencangkan menggunakan bracket sama kunci sok panjang 10. Baik, udah kencang. Setelah itu kita pasang kembali selang atau vakum. Baik, udah pasang. Baik, udah pasang. Kita kembali dengan tanda yang ketinggalan. Baik, udah selesai semua. Masang busi udah, memasang ignition udah. Selanjutnya kita memeriksa DTC menggunakan GPS. Baik, kita siapkan laptop. Baik, kita pasang terlebih dahulu. Set. Baik, pasang. Setelah itu kita masuk ke screen. Baik, kita masuk connect to vehicle. Baik, kita on-kan. Oke.
kita pencet select. Kita cari F65. Baik, kita pencet F65. Setelah itu kita pencet lagi select 1508 sampai 1609. Baik, kita pilih manual transmission. Baik, kita pencet next. Baik, pencet P. Baik, untuk DTC ada in coil control valve system sama oxygen sensor heater. Baik, kita lihat level manual. Pilih 2015. Baik, untuk kodenya P0010. Baik, kita masuk lagi ke repair manual. P0010. Kita klik search. Baik, kita pilih satu NR. Oke, kita lihat, periksa apakah out UTDTC berulang atau tidak. Periksa dari problem. Baik, kita periksa bagian sensor. Baik, kita periksa. Baik, sini untuk air control valve terputus. Baik, kita sambungkan. Baik, udah. Setelah itu kita DTC yang kedua, kode P0135. Baik, kita masuk lagi ke repair manual. (135) search. Kita pilih 1 NR di engine. Oke, kita periksa harness dan konektor oksigen. Perbaiki atau ganti harness of connector. 2. Periksa harness dan konektor power source dari oksigen. Baik, kita lihat bagian sensor O2 atau O2 sensor oksigen. Baik, kita lihat, barangkali ada yang terputus. Baik, untuk sensor udara atau oksigen terputus, kita sambungkan. Baik, untuk DTC udah. Setelah itu kita balik lagi DTC. Kita pilih hapus. Clear.
Apakah masih ada trouble? Baik, kita tunggu. Baik, untuk trouble codes atau DTC udah gak ada. Baik, selanjutnya kita hidupkan mesin. Baik, untuk di sini untuk indikator nyala, sedangkan di starter hidup, terus mesin mobil keadaan mati. Baik, kita periksa bagian fuse atau C-ring. Kita lihat dulu breaker manual. Search. Kita pilih sistem mesin. Setelah itu kita periksa bagian cek dulu bagian bahan bakar, injektor, fuel pump. Baik, kita pencet fuel pump. Setelah itu komponen. Baik, fuel pump, pelepasan, pemeriksaan. Baik, pemasangan. Baik, kita cek terlebih dahulu bagian fuse atau C-ring. Baik, kita cek satu persatu apakah fuse ada yang terputus. Kita kalibrasi. Baik. Kita cek bagian backup. Baik, untuk backup nyala. Baik, masih tidak putus. Baik. Baik, ada satu fuse yang putus bagian Evergy 10 ampere. Baik. Baik, kita ganti yang baru, kita buka terus Evergy. Baik, kita cek terlebih dahulu. Baik, terhubung. Baik, kita cek dulu sebelum kita pasang fuse Evergy. Baik, kita hidupkan mobil masih keadaan mati, sedangkan indikator hidup, starter nyala. Baik, kita pasangkan fuse Evergy. Baik, sudah terpasang. Setelah itu kita cek kembali starter apakah masih mati. Baik, mobil sekarang hidup normal, terus mati, tidak trouble.
starter hidup, indikator hidup, mesin mobil hidup. Baik. Jadi masalahnya itu ada di fuse E/G, karena fuse E/G bila dicopot dia tidak mengalirkan arus ke ignition coil, keempat ignition coil. Jadi bila dicabut maka keempat ignition coil tidak berfungsi. Kemungkinan yang terjadi mesin mobil bakal padam. Baik, setelah itu kita matikan kembali mobil. Sudah, matikan kembali. Baik, kita kembali. Klik OK. Baik, selanjutnya kita pembacaan data list. Kita on kan. Kita on kan terlebih dahulu. Ini kita nyalakan kabel. Oke, kita matikan. Kita cek volume injection, kita cek aktif tes dulu. Oke. Oke. Baik, kita on kan. Oke, setelah itu kita ukur emisi gas buang. Tunggu beberapa detik, 30 detik. Baik, kita masukkan.
mengukur karbon monoksida, Hc hidrokarbon, CO2 untuk mengukur karbon dioksida, O2 untuk mengukur oksigen, lambda, AFR air fuel ratio. Baik, untuk CO 0,13 kita tunggu beberapa menit atau detik ke depan. Baik, mulai stabil. Langsung kita pencet hold print, sudah stabil. Print, masukkan plat nomor 1486. Print. Baik, sudah. Kita kembalikan lagi. Baik, kita tinggal dua, yaitu membaca data list sama aktif tes. Baik, emisi gas buang udah, trouble udah, terselesaikan, menghapus DTC udah, memperbaiki DTC udah, menggunakan reper manual udah, memeriksa DTC menggunakan DTC udah. Baik, kita tinggal mengukur, membaca data list sama aktif tes. Baik, kita baik, kita kembali. Nah, udah, setelah itu kita sebut DLC. Tekan udah. Udah. Setelah itu kita pasang kembali. Kita rapikan. Itu kita buka dari cover.
Bisa kembali. Rapikan kembali alat, udah. Baik. Udah,